Kompas Bisnis kembali hadir bersama saya Asri Gunawan. Saudara, investasi di instrumen pasar modal seperti saham seharusnya dilakukan melalui perusahaan sekuritas atau manajer investasi atau sering disebut MI. Di Indonesia, ini adalah jalur sah dalam menitip dana kelolaan investasi, bukan lewat perorangan termasuk influencer. Nah, sekarang ada kasus baru yang bikin heboh di kalangan investor retail. PT Waktunya Beli Saham yang dikelola oleh influencer pasar modal Ahmad Rafif Raya ternyata ilegal dan gagal. Rafif juga sudah mengaku melakukan kesalahan dalam pengelolaan investasi yang berujung pada kerugian besar. Kita akan ke data selanjutnya untuk mengetahui kronologi kasus Waktunya Beli Saham. Ahmad Rafif Raya, dia mendirikan perusahaan bernama PT Waktunya Beli Saham. Di perusahaan ini, ia merupakan pengurus dan juga pemegang sahamnya. Tetapi perusahaannya tidak memiliki izin di OJK sebagai perusahaan investasi. Dari informasi yang kami himpun, saudara, Rafif mengelola investasi 34 klien asal Makassar, Sulawesi Selatan, yang pasti Konvers OJK kemarin ini memaparkan sejak tahun 2022 sampai 2024, Rafif mengaku mengumpulkan dana klien sampai dengan 96 miliar rupiah. Ini pun OJK masih terus melakukan verifikasi terkait dengan kebenarannya. Rafif juga secara personal memang mengakui memiliki izin sebagai wakil manajer investasi atau WMI dan wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Namun, kedua izin itu tidak seharusnya dipakai untuk melakukan kegiatan titip kelola investasi di pasar modal. Semoga duduk masalah yang kami jelaskan tadi clear ya. Jadi pengelolaan kolektif di saham ini tidak boleh dilakukan secara perseorangan, tetapi harus melalui suatu badan hukum perusahaan berizin OJK. OJK juga membuka fakta bahwa salah satu fraud yang terjadi adalah Rafif memakai dana klien untuk operasional, seperti gaji karyawan, pertemuan di hotel, sampai keluar kota. Dana itu kan seharusnya diputar di saham, bukan dilakukan atau digunakan untuk dana operasional. Kita akan dengarkan penjelasan Frederika Widiasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK. Rafif ini menyatakan telah melakukan penawaran investasi, bahkan penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin ini sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 ini. Penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawainya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk buka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas rupiah. Untuk dana kelolaan maupun yang merugi masih bersifat ketangan sepihak yang tentu Satgas pasti akan melakukan validasi dengan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak terkait. Tentunya masyarakat yang ingin melakukan investasi di pasar modal dihimbau untuk selalu memastikan aspek legalitasnya dan menghindari penawaran investasi yang modusnya menitipkan. Apalagi sekarang memang saat ini ini banyak sekali yang orang kemudian kehilangan dananya karena menitipkan dananya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, lebih karena tertarik keuntungan yang fantastis dan melebihi yang normal yang bisa didapat kalau mungkin di POJK yang formal. Lalu apa respons OJK? Rafif sebenarnya memiliki izin sebagai wakil manajer investasi atau WMI dan juga wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Namun, kedua izin itu diajukan saat dia sudah tidak bekerja lagi di perusahaan sekuritas. Yang dilakukan OJK saat ini adalah yang pertama, membekukan izin wakil manajer investasi atau WMI. Yang kedua, membekukan izin wakil perantara pedagang efek. Dan ketiga, saudara, ini konfirmasi pihak yang dirugikan sebab Rafif baru secara sepihak menyatakan akan mengembalikan dana kelolaan dalam bentuk utang. Inilah yang terus dikejar oleh OJK, kesepakatan dengan klien yang dirugikannya. Dengan adanya kasus ini, OJK juga kembali mengingatkan pihak yang bisa mengelola portofolio ini harus memiliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi. Pihak yang dapat melakukan pengelolaan portfolio efek, portfolio investasi kolektif dan atau portfolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, harus memiliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi.
kecuali, nah ini ada ininya ya, kecuali perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank. Ya, itu jelas di aturannya. Secara umum bagaimana sih literasi atau tingkat pemahaman orang di pasar modal? Kita lihat datanya saudara. Ini data literasi masyarakat terhadap pasar modal. Ternyata tingkat pemahaman masyarakat ini cenderung stagnan karena tidak bisa lepas dari level 4% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Lalu bagaimana dengan inklusi atau kedalaman dana yang masuk ke pasar modal? Ternyata berbanding terbalik. Ini datanya. Ternyata datanya terus naik dari level 1%-an di akhir 2022 ini sudah di atas 5%. Sederhananya Anda punya uang 10.000, literasi pengelolaannya 5.000, tapi maksa investasi di level 8.000. Inilah yang dikhawatirkan karena sering terjadi kecelakaan investasi. Belum paham penuh resiko investasi tetapi pengennya investasi besar supaya cepat mendapatkan untung yang besar juga. Masih di Kompas Bisnis, saudara, Otoritas Jasa Keuangan memastikan pengelolaan dana investasi influencer Ahmad Rafif Raya dengan skema titip dana merupakan tindakan ilegal. Mengapa kasus seperti ini kerap terjadi berulang? Kompas Bisnis akan tanya ke Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia, Budi Frensidi yang telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mbak Sri. Ya, Prof, ini kan kasus pelanggaran titip dana ke influencer terjadi lagi. Jalurnya pertama lewat sosial media. Ini kenapa kasus seperti ini kerap terjadi berulang? Saya pikir karena masyarakat kita yang terutama yang memiliki dana itu kurang baca, kemudian juga kurang gaul, dan terakhir ya tidak realistis ya di dalam mengejar return yang bisa didapatkan, sehingga ya ini juga berimplikasi ke literasi yang relatif rendah, ya, sangat rendah bahkan dibandingkan dengan industri atau sektor jasa keuangan lainnya. Ya, jadi memang literasinya masih rendah, masih kurang, tapi memang buru-buru pengen dapat return yang besar. Lalu ini sebetulnya bagaimana sih masyarakat ini bisa membedakan mana yang influencer, mana yang manajer investasi, dan siapa yang kira-kira bisa bertanggung jawab atas hal ini? Ya, saya pikir yang tadi sudah disampaikan dan juga ini sudah seringkali disampaikan oleh para pimpinan kita di OJK, legal dan logis ya. Jadi harus memastikan bahwa bicara penghimpunan dana itu harus lembaga yang resmi dan tidak bisa perorangan. Kemudian kalaupun dia sudah berizin, katakan izinnya menghimpun dana sampai pengelolaan dana, itu ya pemilik dana harus realistis di dalam membaca return yang dijanjikan. Kenapa? Karena tidak mungkin nih di dalam kondisi bunga rendah dan juga ketidakpastian fluktuasi dari pasar modal kita itu bisa memperoleh return yang tinggi. Apalagi kalau dia menjanjikan di ekuitas katakan yang tidak pasti, kemudian menjanjikan return, itu sudah kesalahan yang lain. Jadi pertama izin menghimpun dana ini sudah jelas hanya institusi, pengelolaan dananya juga sama, hanya manajer investasi, dan kalau tidak salah asuransi syariah, dapen, dan bank yang mungkin masih bisa mengelola dana, ya punya izin, tapi tidak perorangan, karena perorangan itu seperti WMI, WPP itu hanyalah untuk bekerja di perusahaan yang sudah memiliki izin manajer investasi tadi. Tapi sederhananya untuk masyarakat ini bagaimana sih caranya supaya masyarakat bisa membedakan mana yang influencer, mana yang manajer investasi? Ya satu, ya ini menawarkan untuk dikelola oleh sebuah perusahaan yang namanya manajer investasi atau dikelola dengan menggunakan nomini atau oleh si pribadi yang namanya Ahmad Raffi ini. Nah, dalam kasus ini kan dia mengelola tidak atas nama sebuah perusahaan yang punya izin, yaitu manajer investasi. Jadi mengelola pribadi, bahkan menggunakan kalau tidak salah nama-nama pegawainya untuk membuka rekening efek. Jadi ya banyak ada kesalahan yang lain gitu. Selain penghimpunan dan pengelolaan dana, penggunaan nama-nama pegawainya untuk membuka efek atas nama pemilik dana. Jadi utamanya ya kita harus realistis ataupun harus pemilik dana lah yang utama ya. Dan OJK dalam hal ini ya kalau dia langsung melakukan penindakan begitu laporan pertama diterima, ya saya pikir sudah melakukan tugasnya peranannya sebagai pengawas untuk melindungi konsumen juga. Ya, Prof Budi, kan di segmen sebelumnya tadi kami membahas soal literasi masyarakat terkait pasar modal, yang mana kita ketahui dari tahun 2016 sampai tahun 2022 ini kan cukup stagnan di level 4%, bahkan menurun. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Apa yang mempengaruhi?
tadi saya sudah katakan, utamanya masyarakat kita ini ya tidak realistis ya di dalam mengejar return, tidak paham bahwa return wajar berapa sih. Ya, jadi, nah kenapa ya? Karena kurang baca dan juga kurang bergaul, jadi sangat rentan untuk dipengaruhi oleh para provokator pom-pom yang punya tujuan sendiri untuk ya tadi mengelabui ataupun menggelapkan dana dan sebagainya untuk kepentingannya. Jadi kuncinya adalah ya dari regulator ya edukasi ya, tapi dari yang utama dari pemilik dana. Tolong harus realistis ya, tolong sering baca, terutama kalau sudah bicara menempatkan investasinya, dananya kan ini harus hati-hati sekali. Ya, yang namanya manajer investasi saja tidak bisa menjanjikan return kalau dia memang sifatnya mengejar return tinggi, tapi kan ketidakpastiannya juga besar resikonya. Kalau yang pasti yaitu ya tidak jauh dari menempatkan dananya di deposito, pasar uang, dan juga surat berharga negara. Berapa returnnya? Ya mungkin per bulan 0,5-0,6% itu adalah sesuatu yang sudah bagus. Jadi setahun itu sekitar 6-7%. Nah itu yang harus dipahami oleh para pemilik dana, karena ini kan terus berulang ya. Dalam hal ini hanya puluhan miliar, kita sering kan menyaksikan sampai ratusan bahkan triliunan yang pernah itu terjadi beberapa kali saya perhatikan. Demikian Mbak Sri. Artinya kan ini harus ada edukasi return dan juga untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap pasar modal. Artinya ini OJK harus melibatkan siapa lagi untuk meningkatkan literasi dan juga meningkatkan edukasi terhadap masyarakat soal return tadi. Apakah manajer investasi harus ikut turun gunung juga? Saya pikir sejauh ini beberapa sudah atau mungkin sebagian besar sudah dilibatkan ya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Jadi mungkin langkah berikutnya adalah lebih melibatkan para masyarakat di daerah lah, ataupun tokoh-tokoh masyarakat lah ya, karena saya khawatir kalau OJK dan juga para manajer investasi, perusahaan manajer investasi yang jumlahnya ya kurang lebih 90-100 gitu, nggak efektif untuk menjangkau pelosok-pelosok. Jadi ya mungkin harus dilibatkan sampai para kepala desa atau ya pokoknya tingkat bawah di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang kita khawatir budaya baca, kemudian pergaulannya, informasinya sulit menjangkau tempat-tempat ini atau daerah-daerah ini, padahal beberapa anggota masyarakatnya mempunyai dana yang cukup besar untuk ditempatkan sebagai investasi. Artinya memang tidak hanya dari pihak OJK ataupun manajer investasi, tetapi justru butuh tokoh-tokoh masyarakat yang bisa langsung reach out masyarakat itu sendiri untuk kemudian meningkatkan literasi dan juga memberikan edukasi soal return tadi. Lalu ini kan sebaliknya nih Prof, inklusi atau pendalaman di pasar modal lebih tinggi dari literasi. Apa risikonya jika inklusi lebih tinggi dari literasi, Prof? Itu intinya kalau lebih tinggi dari literasi itu bagus, dalam arti banyak orang yang sebenarnya tidak paham. Sorry. Mestinya ya kita agak khawatir banyak orang yang kurang pemahamannya tapi terlanjur sudah mempunyai produk-produk di pasar modal itu ya. Jadi mestinya literasinya tinggi, kemudian inklusinya juga tinggi mendekati. Jadi memang agak mengkhawatirkan kalau inklusi keuangannya besar padahal literasinya, pemahamannya masih kurang. Artinya mereka sudah memiliki produk-produk itu ya, tapi sebenarnya dari segi pemahaman, katakan resiko, expected return dan sebagainya kurang. Jadi memang agak mengkhawatirkan dan ya relatif ya harus diperlukan yang namanya edukasi, sosialisasi, bukan hanya oleh lembaga resmi seperti OJK, kemudian juga universitas, kemudian manajer investasi, tapi sampai ke level bawah mungkin ya, tokoh-tokoh masyarakat dan juga ormas dan juga perangkat pemerintah di tingkat yang paling bawah, saya pikir. Ya, Prof, ini saya butuh penekanan dari kasusnya Rafif Raya ini, apakah bisa terjadi ada risiko kembali terulang? Saya pikir dengan kita membaca literasi yang masih rendah, ya sangat mungkin itu akan terjadi dan memang agak sulit ya buat otoritas untuk melakukannya preventif gitu. Biasanya kan yang dilakukan adalah kuratifnya setelah terjadi baru. Jadi kalau kita bisa berharap ya pencegahan ya, di level pencegahan itu akan lebih baik, tapi kan kita susah karena sudah terlanjur ada korban baru biasanya ada pelaporan. Jadi dengan literasi yang ya di bawah atau single digit rasanya memang kita siap-siap akan menghadapi kasus yang
serupa ini di kemudian hari ya. Baik, pertanyaan terakhir Prof, kan di luar negeri ini ada investment club atau lebih tepatnya investasi kolektif. Ini kira-kira bisa diterapkan di Indonesia nggak? Investasi kolektif ya selama mereka katakan transparan kepada anggotanya dan juga jelas pengelolaannya tidak oleh satu, tapi di bawah institusi yang mempunyai izin, saya pikir oke saja. Tapi kalau dikelola oleh satu orang yang memang tidak, permasalahan adalah tidak mempunyai izin yang baik menghimpun dan mengelola dana, kemudian apalagi sampai menjanjikan return yang tinggi yang tidak masuk akal, apalagi sampai menggunakan nomini, kemudian juga mempengaruhi banyak masyarakat melalui medsos dan sebagainya, itu yang tidak wajar. Tapi kalau mereka memang berdasarkan kekerabatan kenal dekat, dan saya pikir sesuatu yang mungkin tidak terlalu bermasalah ya, seperti di banyak negara maju, selama literasinya ya jangan di angka single digit seperti ini ya, mestinya literasinya ini mungkin yang harus dikejar. Terima kasih. Ya, artinya memang yang paling utama ini adalah peningkatan literasi dahulu kepada masyarakat terkait dengan pasar modal dan juga pemberian edukasi soal return dan juga hal-hal lain yang kemudian memang ini dibutuhkan sebelum masyarakat turun langsung di pasar modal. Terima kasih waktunya Bapak Prof. Budi Frensidi selaku Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih.